Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini saya akan share resep dan cara membuat es krim ala es krim potong Singapura gitu. Ini cara bikinnya gampang banget, tanpa mixer, tanpa SP atau pengembang, dan tanpa whipped cream. Dan untuk teksturnya ini lembut banget, hampir mirip seperti es krim pada umumnya. So, langsung saja kita simak tutorialnya ya. Nah, untuk bahan-bahannya, siapkan 1 liter susu cair. Saya pakai susu UHT merek Ultramilk. Kemudian 4 butir kuning telur, 10 sendok makan atau 180 gram gula pasir, 2 sendok makan atau 20 gram tepung maizena, dan terakhir perisa vanila atau vanili. Langsung saja cara membuat. Untuk takaran 1 sendok makan gula pasirnya seperti ini ya. Tuang gula pasir dan kuning telur. Lalu kocok sampai mengembang dan pucat. Bisa juga dikocok menggunakan mixer. Nah, jadi kuning telurnya ini sebagai pengganti emulsifir atau pengembang, supaya tekstur es krimnya nanti tetap lembut pada saat dibekukan ya. Nah, ini udah mengembang dan warnanya juga udah pucat. Seperti ini udah cukup. Meskipun tekstur gulanya masih kasar, itu nggak apa-apa. Selanjutnya, tuang 1 liter susu cair ke dalam panci. Setelah itu, larutkan maizenanya dengan 4 sendok makan susu cair. Aduk-aduk sampai maizenanya larut ya. Lalu tuang larutan maizenanya ke dalam susu. Kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya, panaskan susu, tapi jangan sampai mendidih ya. Cukup hangat-hangat kukus saja. Biasanya kalau udah mulai keluar asap, itu tandanya susunya udah panas. Matikan apinya. Setelah itu, tuang sedikit susu ke dalam campuran kuning telur. Lalu diaduk sampai rata. Kemudian tuang lagi susu cairnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Nah, jadi kenapa kuning telurnya nggak dicampur pada saat susu dipanaskan tadi? Ini tujuannya untuk menghindari kuning telurnya menjadi matang, nanti malah bikin adonannya bergerindil atau jadi scramble egg. Selanjutnya, tuang campuran susu ke dalam panci lagi. Aduk-aduk sebentar. Lalu dipanaskan lagi. Jangan lupa ditambahkan 1 sendok teh perisa vanila atau vanili. Ini untuk mengurangi bau amis telurnya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonannya mengental ya. Nah, ini udah mengental, matikan apinya. Selanjutnya, bagi adonan es krim ke dalam 3 wadah. Kalau pengen lebih akurat, bisa pakai timbangan. Kalau nggak ada timbangan, tinggal dibagi asal sama rata aja ya. Setelah itu, tinggal ditambahkan perisa coklat dan stroberi.
Untuk takarannya sekitar setengah sendok teh saja. Selain perisa, bisa juga dengan pewarna makanan, atau kalau mau lebih enak lagi, bisa diganti dengan aneka minuman serbuk seperti Milo, Coklatos, Pop Ice, dan lainnya. Nah, tinggal ditutup, lalu simpan di freezer sampai beku atau boleh juga setengah beku selama 5-8 jam, boleh juga sampai semalaman. Oh ya, untuk cetakan esnya saya pakai box bekas susu yang tadi. Caranya, ini dibuka dulu bagian samping-sampingnya seperti ini. Kemudian digunting. Gunting juga bagian sampingnya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya bilas dulu, lalu dikeringkan. Nah, ini dia es krimnya udah beku. Ini dikerok-kerok dulu seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat tekstur es krimnya ini udah lembut. Kalau kalian males untuk langkah yang selanjutnya, ini bisa langsung dimakan. Tapi di sini saya mau bikin tekstur es krimnya lebih lembut lagi. Jadi ini dikerok dulu semuanya. Baru setelah itu di blender. Ini tujuannya biar kristal esnya hancur sampai teksturnya menjadi creamy selama kurang lebih 2-3 menit. Selain pakai blender, teman-teman juga bisa pakai mixer, chopper, ataupun yang lainnya ya. Selanjutnya tuang ke dalam cetakan, kemudian masukkan ke dalam freezer selama 1-2 jam biar set bagian atasnya. Nah, setelah hampir 2 jam, teman-teman ulangi langkah yang tadi untuk es krim yang coklat dan stroberi ya. Ini saya blender yang rasa stroberi dulu. Oh ya, saran saya, blendernya jangan terlalu lama ya, asal teksturnya udah creamy itu udah cukup. Karena kalau terlalu lama, dia bakalan jadi encer, dan pada saat dibekukan nanti, teksturnya bakalan jadi kristal es gitu. Nah, ini dimasukkan dulu ke dalam freezer biar set. Lalu ulangi langkah yang sama untuk es krim coklatnya ya. Bekukan lagi selama 2 jam. Setelah itu masukkan stik es krimnya. Beri jarak satu sama lain. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu masukkan lagi ke dalam freezer sampai benar-benar beku selama kurang lebih 2 jam. Ini dia es krim yang udah jadi, tinggal dipotong deh. Potong sesuai kebutuhan, sisanya bisa dimasukkan lagi ke dalam freezer ya. Nah, hasil es krim potongnya cantik banget. Ini bisa langsung dimakan atau disantap dengan roti tawar biar jadi es krim potong Singapura deh. Es krim potong ini rasanya enak banget, lembut dan manisnya juga pas.
Dijamin bikin nagih, semua suka dan pastinya anti gagal. Cara bikinnya juga gampang banget dan bahan-bahannya pun juga sederhana, tanpa mixer, tanpa SP atau pengembang, dan tanpa whipped cream. Meskipun agak ribet dikit, tapi kalau udah berhasil ada kepuasan tersendiri loh. Selamat mencoba. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.